Gua mau mulai dengan pertanyaan yang nyakitin tapi jujur. Kenapa ada banyak cewek yang bisa selingkuh dari cowok yang udah effort mati-matian? Padahal lu udah selalu ada buat dia, dengerin semua curhatnya, ngasih perhatian, ngasih waktu, bahkan ngorbanin hidup lo sendiri. Tapi ujungnya, dia tetap bisa ketawa sama cowok lain. Dan yang bikin cowok makin gila adalah satu pertanyaan ini. Gua salah apa? Nah, di video ini gue bakal jelasin semuanya. Dan video ini juga berhubungan dengan video sebelumnya tentang cewek suka ngetes cowok yang mereka suka. Karena kebanyakan cowok nggak sadar, selingkuh itu hampir nggak pernah tiba-tiba. Selingkuh itu biasanya hasil dari proses panjang, dimana cowoknya keseringan gagal tes. Dan begitu cewek udah ngelihat lo sebagai cowok low value, dia nggak cuma ngetes lagi. Dia mulai nyari pintu keluar. Hari ini gue bakal bongkar semuanya. Gimana prosesnya sampai cewek berani selingkuh? Kenapa effort yang banyak kadang malah jadi bumerang? Dan gimana caranya biar lo nggak jadi cowok yang ditukar lagi? Ini kesalahan paling besar cowok effort. Gini bro, banyak cowok salah definisi tentang effort. Mereka mikir, kalau gue ngasih semuanya, dia pasti setia. Padahal yang terjadi seringnya kebalik. Cewek setia itu karena dia respect. Dan effort itu nggak otomatis bikin cewek respect. Effort bisa bikin cewek mikir dua hal. Aku beruntung dapet cowok begini, tapi kok rasanya hampa. Atau cowok ini nggak akan kemana-mana, aman, bisa aku atur. Dan selingkuh itu biasanya muncul dari yang nomor 2. Karena pada dasarnya selingkuh itu bukan cuma soal seks bro. Selingkuh itu seringnya soal power dan respect. Oke, sekarang kita masuk ke timeline sebelum cewek selingkuh. Ini yang sering kejadian. Gua kasih lo timeline yang sering banget kejadian di real life. Dan mungkin lo bakal bilang, anjir ini kejadian sama gue. Oke, step 1. Lu masuk sebagai cowok yang kuat, high value. Awal-awal lu punya hidup, lu punya tujuan, lu punya rutinitas, lu gak terlalu available. Cewek suka aura itu. Dan itu juga yang bikin dia tertarik. Karena itu semua melambangkan maskulinitas. Dan lucunya, di fase ini cewek paling baik, paling nurut, dan paling feminim. Step 2. Lu mulai pindahin hidup lo ke dia. Pelan-pelan, lu berubah. Lu mulai selalu siap sedia, makin sering ngejar kabar, makin gampang ke-trigger sama chat, makin takut kehilangan. Dan tanpa lu sadar, lu mulai bernegosiasi sama cewek untuk tetap dipilih. Dan masuk step 3. Cewek mulai ngetes. Nah ini nyambung ke video sebelumnya. Cewek mulai slow respon, dingin, ngilang bentar, cancel ketemu, ngetrol emosi lo. Tujuannya bukan karena dia jahat, tapi karena dia pengen tahu, cowok ini stabil gak sih? Gampang kepancing gak sih? Masih kuat gak sih? Dan di sini cowok effort paling sering jatuh. Karena cowok effort biasanya bukannya tenang, malah makin ngejar. Kayak, kamu kenapa? Aku salah apa? Kok kamu berubah? Jangan gini dong. Bro, setiap kali lo panik kayak gitu, lu baru aja ngasih cewek sebuah pesan yang diam-diam dia catat. Dia butuh aku. Dan cewek gak akan bilang ini ke lo, tapi di kepalanya mulai muncul. Cowok ini reaktif, gampang goyang. Nah ini yang gue maksud. Selingkuh itu terjadi ketika cowok keseringan gagal tes. Karena tes itu bukan cuma iseng. Tes itu sistem otomatis cewek buat menilai value. Dan setiap kali lo gagal tes, respect dia turun sedikit. Sedikit, sedikit, demi sedikit. Sampai suatu hari, cewek ngeliat lo sebagai cowok yang gak dia respect. Tapi ngeliat lo sebagai cowok yang low value, cowok yang aman, cowok yang bisa dikontrol, cowok yang bisa dimarahin, cowok yang bisa dicuekin. Dan di titik itu, cewek udah gak ngetes lagi. Dia udah mulai berani. Ini bagian yang banyak cowok gak sadar. Cewek berubah dulu, baru selingkuh. Begitu cewek mulai ngelihat lo sebagai cowok low value, biasanya ada tanda-tandanya. Dia lebih gampang marah, dia lebih banyak nyalahin lo. Dia mulai ilfeel sama hal-hal kecil. Dia mulai jual mahal. Padahal udah pacaran atau udah nikah. Dan yang paling klasik, dia mulai sembunyiin HP. Bukan selalu berarti selingkuh ya.
Tapi itu salah satu tanda dia udah ngerasa punya dunia sendiri yang bukan lu. Dan biasanya di fase ini muncul cowok lain. Cowok lain masuk bukan karena lebih baik, tapi karena dia memicu hal yang udah lama mati. Cowok lain itu kadang bukan lebih ganteng, bukan lebih kaya, tapi dia punya satu aura yang bikin cewek ke-trigger. Cowok itu nggak butuh dia. Dan ini ngingetin cewek pada versi lo yang dulu. Versi lo yang nggak ngejar, nggak panik, nggak reaktif, punya hidup. Sedangkan sekarang, lu udah berubah jadi cowok yang terlalu gampang. Jadi ketika ada cowok lain yang lebih high value vibe, cewek mulai ngebandingin. Dan di titik ini, hypergamy-nya mulai bekerja. Cewek mulai mikir, kayaknya aku bisa dapet yang lebih tinggi. Dan kalau cewek udah mikir begitu, bro, it's over. She's gone. Lu bakal ngeliat dengan mata kepala lu sendiri. Dia ninggalin lu tanpa rasa penyesalan sama sekali. Kenapa gua tahu? Karena gua udah pernah ngalamin. Bukan sekali, bukan 2 kali, dan bukan 3 kali. Tapi berkali-kali. Yap, gua dulu termasuk cowok yang mesti ditampar berkali-kali baru bisa nerima realita pahit ini. Dan itu juga kenapa gua hatam banget sama pattern ini. Oke, sekarang ada 3 tipe selingkuh yang paling sering terjadi. Sekarang gue jelasin supaya lo ngerti bentuknya. Karena selingkuh itu gak selalu langsung tidur sama cowok lain. Yang pertama, emotional cheating. Ini dimulai dari curhat ke cowok lain, ketawa di chat, nyari validasi, mulai rahasia-rahasiaan, dan cowok paling sering denial di sini. Cowok mikir, cuma chat doang. Bro, selingkuh itu dimulai dari emosi. Kalau emosinya udah pindah, fisiknya cuma nunggu momen. Yang kedua, revenge cheating. Ini terjadi kalau cewek udah banyak kesel dan kecewa. Tapi ini juga bisa terjadi ke cowok yang effort. Karena effort lo mungkin banyak, tapi lu sering gagal tes, reaktif, insecure, cemburuan, gak punya boundaries. Jadi cewek ngerasa cowok ini lemah. Terus dia selingkuh buat ngebalas atau buat nge-feel feminim ke cowok baru yang dia lihat sebagai high value. Yang ketiga, upgrade cheating. Ini yang paling dingin. Cewek nggak lagi pakai emosi. Dia cuma mikir, aku bisa upgrade. Dan upgrade cheating ini paling sering terjadi di saat cewek udah melabeli lu sebagai cowok low value. Gua ulang, yang bikin selingkuh itu bukan kurang effort, tapi karena lo udah turun value di mata dia. Sampai ke titik dimana sebesar apapun effort lo, itu udah gak berarti apapun lagi buat dia. Dan bro, ini bagian yang bikin banyak cowok makin gak sadar. Karena cewek itu gak selalu langsung selingkuh walaupun dia udah jenuh, udah capek, dan udah enak ngeliat tingkah low value cowoknya. Bahkan kadang cewek udah ada di titik, dia udah malas, udah muak, udah dingin, tapi dia masih stay. Dan kebanyakan cowok ngeliat itu dan terus mikir, wah berarti dia masih sayang gue dong. Belum tentu bro. Banyak cewek itu bukan stay karena cinta, tapi stay karena satu hal, dia belum nemu penggantinya. Ini fakta yang nyakitin tapi real. Karena cewek itu juga main risk management. Dia nggak mau loncat sebelum ada tempat mendarat. Jadi walaupun dia udah capek sama lu, walaupun respect dia udah turun, walaupun lu udah dilabelin sebagai cowok low value di kepalanya, dia tetap bisa bertahan. Dan ini biasanya terjadi kalau ceweknya nggak punya banyak opsi, nggak terlalu atraktif secara market, nggak punya backup plan. Makanya dia stay sambil nahan rasa enek. Tapi jangan salah, itu bukan berarti hubungan kalian aman. Itu justru fase paling bahaya. Karena yang cewek lakukan di fase ini adalah dia mulai dingin. Dia terus menjauh secara emosional. Dia ngumpulin alasan buat cabut. Dan diam-diam, dia mulai buka pintu ke dunia luar. Dalam kebanyakan kasus, dia juga kadang nahan seks. Jadi bro, di fase ini bukan berarti cewek nggak selingkuh. Tapi dia sedang menunggu momen yang tepat. Dan begitu dia ketemu cowok yang menurut dia lebih tinggi, itu semua bisa terjadi dengan sangat cepat. Yang kemarin masih chat manis, tiba-tiba ngilang. Yang kemarin masih minta ditemenin, tiba-tiba bilang, aku udah capek. Padahal capek itu bukan baru kemarin bro. Capeknya udah lama, tapi dia baru berani pergi sekarang. Karena akhirnya dia nemu tempat mendarat.
Jadi kesimpulannya apa? Bro, cewek selingkuh dari cowok yang udah effort banyak, bukan karena effort lo kurang, tapi karena effort lo sering datang dari sumber yang salah, ketakutan. Dan cewek bisa bedain effort dari kelimpahan versus effort dari ketakutan. Effort dari ketakutan itu kerasa, lu ngejar, lu panik, lu nuntut kepastian, lu gampang kebawa mood dia, lu gak punya batas. Dan itu semua sama dengan lu gagal tes. Sekali dua kali gagal mungkin gak masalah, tapi kalau keseringan, cewek stop ngetes, dia juga stop respect. Dan di titik itu, dia mulai nyari opsi lain. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, solusi. Gua gak mau ngasih solusi generik, ini praktis. Yang pertama, effort boleh, tapi harus dibayar investasi cewek. Rules-nya gini, lu invest, dia juga balas invest. Atau, cewek invest dulu, baru lo invest. Ini yang paling bagus. Kalau lu terus-terusan effort duluan tanpa dibalas, itu bukan cinta, itu ngemis. Yang kedua, lulus tes dengan cara sederhana. Kalau dia dingin, slow respon, ngilang, jangan panik. Lu tetap hidup, lu tetap fokus, lu tetap jalan. Cewek nggak ngelihat kata-kata, cewek ngelihat reaksi. Yang ketiga, boundaries, wajib. Terutama saat dia disrespect. Kalau udah masuk kategori disrespect, kayak dia flirting depan lo, dia ngatain lu, dia nginjek harga diri lu, stand up bro, tegas, tapi tanpa emosi. Karena cewek respect cowok yang bisa bilang, enggak ya, stop. Oke, gua tutup dengan kalimat yang harus lo inget. Cewek gak selingkuh karena lu kurang effort. Cewek selingkuh ketika dia yakin lu bakal tetap stay apapun yang dia lakukan. Dan itu cuma terjadi kalau lu udah keseringan gagal tes, sampai lu turun jadi cowok low value di mata dia. Makanya sekarang, daripada bangga jadi cowok paling effort, mending jadi cowok yang stabil, punya boundaries, gak reaktif, punya hidup sendiri. Kalau lu setuju, coba komen di bawah. Gagal tes sama dengan hilang respect. Kalau rame, gua bikinin video lanjutan. 7 tanda cewek udah punya opsi lain sebelum ketahuan selingkuh. Thanks for watching, sampai ketemu di video selanjutnya.